Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ide-ide dasar mekanika kuantum. Nah, subpokok materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas yang pertama mengenai efek radiasi benda hitam. Lalu efek fotolistrik, berikutnya ada juga efek Compton, selanjutnya dualisme gelombang partikel, postulat de Broglie, dan yang terakhir kita akan membicarakan mengenai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi 6 pokok bahasan ini yang akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama, kalau kita berbicara mengenai efek radiasi benda hitam, kita harus tahu dulu apa itu radiasi. Nah, radiasi ini merupakan perpindahan kalor ya dalam bentuk pancaran gelombang elektromagnetik oleh benda ke lingkungan sekitarnya. Itu pengertian radiasi secara umum. Sementara yang disebut dengan benda hitam atau disebut juga black body, ini merupakan objek yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang jatuh kepadanya. Jadi tidak ada radiasi yang dapat keluar atau dipantulkannya. Berarti kalau terserap seluruhnya, maka ini benda hitamnya sempurna. Sehingga secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa radiasi benda hitam berarti cahaya yang dipancarkan oleh benda hitam. Nah, mengenai intensitas radiasinya yang dipancarkan oleh benda hitam tersebut, menurut Stephen Boltzmann ya secara matematis dituliskan dalam persamaan I sama dengan E tau T pangkat 4, di mana I-nya itu kan intensitasnya ya. Dan kita tahu intensitas juga bisa dinyatakan sebagai perbandingan dari daya tiap satuan luasnya ya, tekanan tiap satuan luasnya. Sehingga ya daya radiasi itu sendiri atau laju energi rata-ratanya si P-nya ini bisa kita nyatakan berarti I kali A kan. I-nya sendiri ini E tau T pangkat 4 kalikan dengan A ini luas permukaannya. Nah, di sini keterangan masing-masingnya D itu daya ya. Daya, ingat satuannya watt atau sama saja joule per second karena energi tiap waktu. Nah, E itu adalah emisivitas benda. Ini nilainya tergantung jenis bendanya. Jadi punya nilai antara 0 sampai 1. Nah, kalau bendanya hitam sempurna berarti E-nya 1. Sementara yang dimaksud A tadi ini adalah luas permukaan dalam satuan meter persegi. Dan T-nya adalah suhu ya. Satuannya yang SI yaitu Kelvin. Kemudian ini ada tau, ya ini konstanta Boltzmann yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Ingat nih urutannya 5, 6, 7, tapi ini 5, ya, kali 10 pangkat minus 8. Ini nilai konstanta Boltzmann dalam satuan SI. Berikutnya, nah contoh benda hitam yang ideal. Katakanlah di sini ada suatu kotak ya yang mempunyai lubang kecil. Nah, kemudian ke dalam kotak tersebut ada sinar yang masuk ke sini. Maka kotak ini kan menyerap sinarnya karena lubangnya kecil sehingga sinar di dalam kotak itu kan akan terpantulkan. Mantul lagi ke dinding yang lainnya dan seterusnya. Nah, seperti ilustrasi pada gambar ini. Jadi kondisi di dalam kotak ini sinarnya akan terus mantul-mantul, tetapi karena lubangnya sangat kecil sehingga peluang untuk keluarnya itu kecil ya, sedikit. Nah, ini kotak ini dikatakan ini adalah benda hitam. Karena apa? Karena menyerap seluruh sinar yang datang kepada kotak tersebut gitu. Nah, sementara jika kotak yang mempunyai lubang kecil ini dipanaskan. Nah, kita ingat konsep dari setiap benda jika dipanaskan, suhunya meningkat, maka benda tersebut pada prinsipnya akan memuai, ya, baik panjangnya,
lebarnya, luasnya, atau dalam hal ini karena 3 dimensi berarti volumenya akan memuai. Kalau volumenya memuai, maka lubang yang tadinya kecil juga akan berukuran bertambah juga, akan berukuran lebih lebar. Sehingga pada saat dipanaskan ini, sinar yang tadinya sudah masuk ke dalam kotak ada peluang lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Peluang untuk keluar dari kotak tersebut. Nah, berarti sinar yang keluar dari kotak ini adalah sinar radiasi benda hitam, gitu. Nah, terkait dengan besarnya intensitas yang dikeluarkan oleh benda hitam tersebut, ya intensitas radiasinya, di sini ada sketsanya. Katakanlah ini suatu sinar. Nah, karena arahnya menyebar ke segala arah, kemudian di dekat sinar tersebut, ini katakanlah sinar yang di dalam benda hitamnya ya, kita dekatkan. Ini ada celah sempitnya, lubangnya. Kemudian sinar tersebut keluar melalui celah. Nah, ini berarti radiasi benda hitamnya. Karena ini kan benda hitam, ini celah sempitnya. Saat sinar keluar melalui celah, kalau misalnya kita memasang suatu prisma ya, maka sinar tersebut kan akan masuk ke dalam prisma. Kalau di sini udara, di sini prisma, maka akan mengalami pembelokan. Saat dari dalam prisma keluar prisma, ya berbeda indeks biasnya lagi, maka akan terjadi penguraian. Nah, sinar atau spektrum yang keluar dari prisma ini yang sudah diuraikan ini, maka ditangkap oleh detektor. Ya, ditangkap oleh detektor, detektornya itu bergerak, maka nanti akan membentuk lintasan detektor. Nah, pada detektor ini akan terbaca besar dari intensitas sinar yang keluar dari benda hitam tadi. Gitu ya, itu secara modelnya. Oke, kita perhatikan demonstrasi berikut. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada suatu kotak yang berubah warnanya. Kemudian di sini ada parameter suhu. Dan di sini ada kurva yang bergerak, ya. Nah, kita perhatikan untuk angka suhu di sini mengalami kenaikan tuh. Kurvanya bergeser dari kanan ke arah kiri. Berarti panjang gelombang ke yang arah kecil. Kita mulai nih, perhatikan dulu dari warna hitam. Nah, ini warna hitam, ini naik, suhu juga naik. Warnanya berubah menjadi terang, ya, oranye. Kemudian lebih terang lagi, menguning, ya. Nih, masih diperhatikan warnanya. Dan seterusnya ini sampai lebih terang lagi. Dan suhu ini terus naik. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa dengan kenaikan suhu, maka kurva bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih kecil. Dan di sini ya warnanya berubah menjadi lebih terang. Sehingga kesimpulannya bisa dikatakan bahwa suhu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Dari demonstrasi tersebut, intensitas radiasi benda hitam ya kita nyatakan dalam grafik hubungan antara intensitas dengan panjang gelombang. Di sini diambil dua sampel suhu T1 dan T2 dengan kondisi di sini T1 lebih besar daripada T2. Ternyata nih posisi panjang gelombang lambda 1 lebih kiri dibanding lambda 2. Artinya panjang gelombang 1 lebih kecil dibandingkan panjang gelombang kedua. Ini panjang gelombang untuk puncak maksimumnya ya. Jadi kalau suhu besar, panjang gelombang kecil. Suhu kecil, panjang gelombang lebih besar. Maka hubungan kedua kondisi tersebut, nah ini sama Wien dinyatakan sebagai hukum pergeseran Wien. Yaitu hasil kali panjang gelombang maksimum dikalikan dengan suhu itu selalu konstan. Yaitu tadi dalam hal ini berarti kalau lambda 1 kali T1 akan sama dengan lambda 2 kalikan dengan T2. Ya, dengan lambda maksimum itu adalah panjang gelombang maksimum yaitu pada saat puncak tertingginya. Itu yang disebut dengan lambda maksimum. T-nya ya suhu ya dalam satuan Kelvin. C-nya itu konstanta Wien. Jadi hasil kali antara lambda dengan T menghasilkan nilai yang tetap sebesar 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Nah,
Aplikasi radiasi benda hitam ya sebetulnya sangat banyak. Di sini hanya beberapa saja disajikan. Di antaranya yaitu untuk mengukur suhu-suhu bintang. Ya. Dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan setiap bintang, maka suhunya dapat diprediksi dengan menggunakan hukum pergeseran Wien. Nanti misalkan intensitasnya ketemu kan ada konstantanya, maka suhunya dapat diperkirakan. Kemudian penerapannya pada panel surya. Ini radiasi matahari yang mengenai panel surya ini akan diserap oleh permukaan hitamnya dan dihantarkan secara induksi oleh logam dan bagian dalam panel tetap hangat ya oleh efek rumah kaca. Ini penerapan atau aplikasi dari radiasi benda hitam juga. Kemudian efek rumah kaca ya. Nah, ini radiasi sinar matahari yang masuk ke bumi nih. Berupa sinar ultraviolet dengan panjang gelombang pendek. Nah, sebagian itu akan dipantulkan lagi. Ya, dipantulkan lagi dan sebagian diserap. Nah, ini yang menyebabkan bumi lebih hangat. Itu hanya beberapa aplikasi dari radiasi benda hitam. Berikutnya adalah hipotesis Planck. Nah, Planck ini menyatakan bahwa yang namanya energi itu terkuantisasi atau disebut juga foton ya, seperti halnya frekuensi. Nah, karena terkuantisasi, energi dinyatakan sebagai NHF. Dengan keterangan E-nya itu energi sendiri, kemudian N itu adalah bilangan kuantisasi. Tadi E energi, N bilangan kuantisasi. Nah, H ini adalah konstanta Planck yang nilainya sudah ketetapan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second, dan F-nya itu sendiri adalah frekuensi gelombang elektromagnetik. Sehingga jika ya satu foton, maka N-nya berarti kan 1, otomatis energinya HF. Selanjutnya ada contoh 1. Sebuah benda memiliki suhu minimum 27 derajat Celcius dan suhu maksimumnya 227 derajat Celcius. Tentukan nilai perbandingan daya radiasi yang dipancarkan benda pada suhu maksimum dan minimumnya. Berarti perbandingan daya. Baik, untuk menjawabnya kita cek pembahasannya. Nah, ini informasinya. Yang pertama suhu minimum sebut saja T1. Kan tadi 27 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin ya, dengan cara ditambahkan 273. Demikian pula yang suhu maksimumnya, kita sebut sebagai T2, yaitu 227 ditambah 273, jadi 500 Kelvin. Nah, karena yang dicari itu perbandingan daya, nih, pada suhu maksimum dengan minimum berarti perbandingan P2 terhadap P1, ya. Karena yang lainnya kan E dengan T itu tau itu konstanta, sehingga perbandingan daya itu sama saja dengan perbandingan suhu pangkat 4. Ya, ini dari rumus intensitas atau daya radiasi. Dari sini tinggal kita masukkan nilainya. T2-nya, nah ini ingat ini harus diubah menjadi Kelvin ya. T1-nya juga diperkecil jadi seperti ini. Setelah dipangkatkan 4, hasil perbandingannya ini. Nah, ini nilai ini sudah tidak bisa diperkecil lagi, ya udah, ini berarti paling sederhana. Jadi perbandingan daya yang dipancarkan pada suhu maksimum dengan minimum yaitu 625 sampai atau 625 banding 81. Oke, bisa dimengerti ya? Baik, untuk contoh keduanya. Nah, contoh 2 di sini panjang gelombang radiasi maksimum suatu benda pada suhu T Kelvin yaitu 6000 angstrom. Ingat, ini berarti panjang gelombangnya. Nah, jika suhu bendanya naik hingga menjadi 3/2 T. Nah, yang dicari adalah panjang gelombang radiasi maksimum benda yang kedua ini. Nah, ini bisa menggunakan pergeseran Wien ya, hubungan antara suhu dengan panjang gelombang. Baik, kita langsung cek pembahasannya. Nah, T1 sebut saja T Kelvin, nah, nilainya ini ya, ini yang sebut saja T1. Kemudian T2 3/2 T
Kelvin. Nah, yang ini. Lalu panjang gelombang maksimum 1 6000 Armstrong. Nah, yang dicari adalah panjang gelombang maksimum keduanya. Dari benda kedua ya, pada kondisi kedua. Maka dengan menggunakan hubungan pergeseran Wien, yaitu hasil kali lambda dengan suhu pada kondisi 2, itu sama dengan hasil kali lambda maksimum 1 dengan suhu 1. Setelah ini ya udah tinggal kita masukkan masing-masing nilainya. Maka lambda maksimum 2 berarti ini lambda 1 ya. Lambda maksimum 1 kali T1 dibagi dengan T2. Dihasilkan nilainya adalah 4000 Armstrong. Itulah nilai dari panjang gelombang radiasi maksimum pada kondisi kedua. Materi berikutnya yaitu mengenai efek fotolistrik. Ya. Nih, pada prinsipnya efek fotolistrik itu ada suatu cahaya ya, foton, energinya atau ditembakkan ke dalam suatu benda. Nah, elektron dari benda tersebut akan terpental keluar. Jadi, energi yang diterima elektron digunakan untuk melepaskan diri dari permukaan anoda ini. Kemudian jika ada kelebihannya atau sisanya, maka digunakan untuk energi kinetik. Ya. Sehingga karena ada energi kinetik, maka akan bergerak menuju katoda. Jadi pada prinsipnya sinar yang menembakkan cahayanya ke suatu logam, maka energinya tersebut digunakan untuk melepaskan elektron, sisanya untuk energi kinetik. Sehingga secara matematis, nah kita ingat ada hukum kekekalan energi. Tentu saja energi awal itu harus sama dengan jumlah energi akhir. Energi awal itu ya energi dari cahaya ini, energi foton. Kalau energi akhir berarti energi yang digunakan untuk melepaskan elektron dan energi kinetiknya. Nah, seperti ini penguraiannya. Energi awal, energi cahaya fotonnya. Nah, energi akhir yaitu energi ikat atau fungsi kerja yang digunakan untuk melepaskan elektron dan energi kinetik. Selanjutnya, kalau kita jabarkan kembali, energi foton itu yaitu konstanta Planck kalikan dengan frekuensinya. Nah, energi ikat ini fungsi kerjanya simbolnya W, lalu ini tetap energi kinetiknya. Nah, kalau kita uraikan lagi, ini masih tetap energi foton, ini energi ikatnya, dan ini energi kinetiknya. Muatan kali dengan beda potensialnya. Kalau F0 ini adalah frekuensi ambangnya, dan H itu konstanta Planck-nya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Ini untuk konstanta Planck-nya. Kemudian ini frekuensi cahaya, yang W tadi adalah energi ikat atau disebut juga fungsi kerja. Nah, ini biasanya tiap logam yang ditembak, tiap benda yang ditembak punya nilai yang berbeda-beda. Kemudian F0 ini adalah frekuensi ambang dan EK atau Ki ini muatan, ini beda potensial, ini adalah energi kinetiknya. Berikutnya, ada yang namanya efek Compton. Nah, efek Compton berasal dari penelitian hamburan sinar X yang dilakukan oleh Compton. Makanya disebutnya efek Compton. Kemudian, percobaan ini dilakukan dengan menembakkan elektron yang sedang diam, ya. Jadi elektron diam ditembak dengan sinar X atau foton. Ternyata setelah tumbukan terjadi perubahan panjang gelombang foton. Artinya foton yang awalnya ditembakkan dengan yang hasilnya dikeluarkan itu panjang gelombangnya berbeda. Kemudian foton mengalami penyimpangan arah gerak. Dan yang ketiga, elektron yang terpental ya. Elektron awalnya kan tadi diam pada saat awal sebelum ditembak. Setelah ditembak oleh foton, nah elektronnya terpental membentuk sudut tertentu terhadap arah gerak foton mula-mula. Nah, kalau kita perhatikan ya, sketsa percobaan Compton, nah, katakanlah ini sinar X atau sinar gamma, pokoknya ini foton, menembak elektron yang diam, maka akan ada foton yang dihamburkan dan elektronnya jadi terpental. Nah, ini foton awal, ini foton setelah menembak, kan terjadi pembelokan ya, terjadi arah pergeseran. Demikian pula elektron yang awalnya diam di sini, kemudian
jadi lepas gitu kan. Sehingga kalau kita lihat desainnya nih, ini foton membawa energi tertentu menembak elektron yang sedang diam. Nah, ini energi foton akhirnya, kemudian ini elektron yang terpentalnya. Nah, artinya karena ada energi yang diberikan kepada elektron, otomatis energi awal dengan energi akhir berbeda. Kalau energinya berbeda, otomatis panjang gelombangnya juga mengalami perbedaan. Sehingga selisih dari panjang gelombang ya dari percobaan Compton diperoleh hasilnya dinyatakan dengan persamaan ini. Ya. Karena di sini kan H konstanta Planck, M0 massa diam elektron juga ketetapan udah ada nilainya, C itu kecepatan cahaya. Masing-masing konstanta ini kalau kita masukkan kemudian dihitung ya dapat diperoleh sederhananya jadi nilai seperti ini. Ini hanya untuk membantu ya supaya lebih cepat saja nanti kalau dalam perhitungan. Ininya tetap 1 min cos tetanya. Teta itu apa? Teta itu adalah sudut yang dibentuk oleh hamburan foton dengan arah datang mula-mula. Kalau datangnya lurus, ini beloknya miring seperti ini, maka inilah sudut tetanya. Berikutnya adalah dualisme gelombang partikel. Nah, kalau kita berbicara dualisme, berarti paham mendua ya. Ada gelombang, ada partikel. Ini maksudnya bahwa suatu gelombang ya, biasanya kan gelombang itu punya ciri panjang gelombang, ada ciri frekuensi. Yang termasuk gelombang ya seperti ini cahaya, sinar, ya. Suara ini termasuk gelombang juga. Bedanya kalau ini kan gelombang mekanik. Kalau cahaya ini gelombang elektromagnetik. Kemudian jin misalnya, itu termasuk kelompok gelombang. Kalau partikel, ya partikel seperti ini. Wujudnya jelas terlihat. Kursi, ini partikel. Ya, orang, ini partikel. Gitu kan. Jadi partikel itu cirinya punya massa, ya, ada momentumnya. Tetapi dalam konsep dualisme gelombang partikel ini dinyatakan bahwa yang namanya gelombang dapat mempunyai sifat seperti partikel. Demikian pula partikel bisa mempunyai sifat seperti gelombang. Tetapi ya tidak bersamaan ya. Kalau partikel sebagai gelombang ya berarti dia tidak sebagai partikel, hanya satu waktu satu kondisi. Ya, artinya kalau partikel mempunyai sifat seperti gelombang, tentu saja harus mempunyai ya besaran-besaran atau parameter-parameter yang dimiliki oleh gelombang. Makanya di sini ada yang namanya postulat de Broglie. Nah, si Broglie ini menyatakan ya bahwa nih partikel berperilaku seperti gelombang sehingga partikel yang bergerak memiliki besaran panjang gelombang. Seperti yang sebelumnya dikatakan, kalau partikel punya sifat seperti gelombang, berarti dia punya parameter atau besaran dalam gelombang. Misalnya di sini panjang gelombang. Jadi ini panjang gelombang untuk partikel. Sama si Broglie dinyatakan dalam persamaan H dibagi P. H-nya konstanta Planck, P-nya itu adalah momentum. Momentum diuraikan menjadi massa kali kecepatan. Nah, ini keterangan masing-masingnya, semua satuannya dinyatakan dalam SI. Ya, itu postulat Broglie. Kemudian yang terakhir ada yang namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, pada tahun 1927, si Heisenberg ini mengajukan teori yang dinamakan teori ketidakpastian. Seperti apa sih teori ketidakpastian? Ya, secara matematis sederhana sebetulnya, dinyatakan sebagai perubahan atau perbandingan ya hasil kali antara ketidakpastian momentum dengan ketidakpastian posisi itu selalu lebih besar atau sama dengan konstanta Planck. Nah, ini keterangan masing-masingnya ya. Delta P itu ketidakpastian momentum, delta E ketidakpastian posisi. Artinya kalau nilainya selalu konstan, yaitu senilai sebanding dengan konstanta Planck, maka pada saat delta P-nya tinggi, otomatis delta X-nya rendah. Begitu pula sebaliknya. Saat delta P rendah, ya delta X maka tinggi. Karena ini hasil perkaliannya sebesar atau sebanding dengan konstanta Planck. Ini yang disebut dengan prinsip ketidakpastian. Artinya kalau ketidakpastiannya tinggi berarti
kepastiannya rendah. Jadi salah satu pasti ada yang tidak pasti, maka yang lain akan pasti. Kira-kira begitu menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg. Baik, untuk teorinya sampai yang barusan, sisanya ini tinggal latihan soal ya. Ada beberapa latihan soal, diantaranya ini mengenai mencari perbandingan laju kalor persatuan luas ya. Oke, ini tadi terkait dengan radiasi ya. Nomor 2 juga ini masih bicara masalah radiasi. 3 juga sama ya, ini boleh dicoba dulu. Kemudian ini masih ada sisa latihannya tuh. Ada sampai 8 soal latihan. Ya. Boleh dicoba dulu, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.